bi fardiyatiha falau taraddada fi sunnatiyatiha fala tasihhu salatuhu. Yang keenam, syarat sah solat adalah mengetahui yang mana yang wajib di dalam solat. Jadi harus tahu yang mana yang wajib. Kemudian sambungannya, an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnah, dan tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib adalah sunnah. Maca Fatihah apa dia Pak? Sunat maca Fatihah misalnya. Tadi kan apa dia? Alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakini yang wajib adalah sunnah. Tidak sah sembahyang. Contoh tadi kan maca Fatihah apa dia hukumnya? Sunat maca Fatihah tu. Yang wajib tu maca ayat surat itu. Nah, terbalik berarti. Nah, wong ini perlu diberi pengetahuan, belajar, karena syarat sahnya harus tahu yang mana yang wajib dan yang mana yang sunnah. Paling idak kata ulama, kalau dak pacak membedakan yang mana yang wajib dan yang mana yang sunnah, paling idak dia tahu yang mana wajib baik. Itu taratan ya'taqidu anna jami'a af'ali shalah fardun fatasihhu salatuhu. Ada yang mengatakan dia ngomong wajib Fatihah, hukumnya sah. Kemudian ada yang wataratan ya'taqidu anna jami'a af'ali salati sunnah. Setiap yang digawe ke dalam solat hukumnya sunat. Itu tidak sah. Kapan kita tanya solatnya itu yang wajib, isinya sunat. Nah, salah itu. Di dalam solat juga ada yang wajib Fatihah. Ini setelah ini baru masuk itu kaki. Apa yang wajib di dalam solat. Nah, jadi itu beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam solat. Kalau salah satu tidak dipenuhi syarat-syarat yang sudah kita baca dari awal sampai tadi, maka solat kita tidak sah, karena harus dipenuhi syarat-syarat itu. Nah, sekarang harus tahu kita apa yang wajib di dalam salat itu. Karena ada yang wajib, ada yang sunat. Bahasanya rukun salat. Ada syarat, ada rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib di dalam salat. Kalau syarat itu sesuatu yang wajib kita penuhi sebelum salat. Itu syarat namanya. Syarat nak begawe. Maki sepatu hitam, sepandasal, kemeja putih, ngawak map siko, kakak KTP. Itu syarat, belum begawe. Nah, kalau sudah masuk begawe, ada lagi. Nah, itu namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang dilakukan di dalam pekerjaan. Syarat itu dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Nah, syarat sudah dibahas, sekarang rukun. Nah, berarti ini sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan ketika lagi solat, yang disebut dengan rukun solat. Rukun arkanus solat, rukun solat. Aksamu arkanis solat, rukun solat itu ada bagian. Jadi rukun itu wajib, tapi ada dibagi-bagi dengan kalimat seperti yang mungkin kita biasa dengar, rukun qauli. Pernah dengar? Rukun qauli. Qauli itu artinya ucapan. Jadi rukun di dalam solat itu ada yang bersifat ucapan lisan, bacaan. Nah, apa salah satu yang dijadikan rukun qauli di dalam solat? Khamsatun wa summiyat bizalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli an yatalaffaza biha bihaitsu yusma'u nafsahu. Rukun, nah ini perlu penting juga. Rukun qauli ini adalah rukun yang wajib kita lakukan di dalam solat. Salah satu syarat rukun qauli adalah sekiranya bacaan itu didengar oleh kita dewe. Itu syaratnya. Syarat rukun qauli. Jadi bacaan itu sekiranya didengar oleh kita dewe. Ambil contoh tadi, sudah tahu kalau kita rukun qauli adalah Fatihah. Al-Fatihah rukun qauli, mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i dari mulai bismillah sampai waladdallin itu rukun qauli. Artinya Fatihah itu dibaca sekiranya kuping kita dengar, walaupun ini berisik. Jangan kaget ini berisik, misal modelan tinggal di kampung-kampung yang galak ada organ misalnya, kan berentang-bentum. Nah itu kan kita maco tidak kedengaran suara gitu. Kita nyerit bismillah itu tidak kedengaran. Tapi kadarnya. Jadi yang dimaksud itu kadarnya itu lagi sunyi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran nah. Nah, sekiranya ana kalau lagi sepi, suara ana itu ana pacak dengar dewe, walaupun lagi berisik. Jadi bukan harus suara itu didengar, walaupun dalam keadaan berisik harus dengar. Nah baca gitu, belagu dengan suara umum berarti gitu. Besarnya suara gitu jadi. Contohnya misal lagi sholat, waladdallin amin, imam macam surat, kan suara speaker besar. Kita tadi baca Fatihah, jangan dibesarkan ngalah ke suara imam. Tapi pembacaan sekadar kalau kita lagi dewean suara itu sampai ke kuping kita. Itu maksudnya. Bukan kita lagi mesak bismillah. Besar suara imam. Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Sampai mesak lagi biar baca kedengaran. Nah itu tidak. Termasuklah juga kalau kupingnya maaf kata tu punya penyakit tu tuli, itu nak nguak-nguak lah dia mana nak baca, tapi dia maco itu sekiranya umumnya suara tu sampai ke kuping dia itu maksudnya. Nah itu jadi maco Fatihah. Maka rukun qauli ini tidak sah kalau dibaca dalam hati. Allahu Akbar. Ngapo? Apa? Nah, dia mana? Allahu Akbar ni baik tadi tu mengaji. Nah, rukuk tahu. Nak solat wajib, nak solat sunat, nak solat apapun itu. Dia mana? Nah, tidak sah sembahyang. Tidak sah. Harus dilapaskan sekiranya kuping kita baca dengar itu. Sekiranya kuping itu baca dengar. Jadi itu paham rukun qauli itu apa? Itu definisinya dan itu syaratnya. Harus tahu dulu itunya, baru kita sampaikan apa yang disebut dengan apa baik rukun qauli itu. Tadi sudah di awal kita sudah tahu yang pertama surat Al-Fatihah. Kemudian rukun qauli juga yang harus didengar oleh kuping adalah takbiratul Yang mana takbiratul ihram? Ya, Allahu Akbar kalau itu banyak, Allahu Akbar kalau. Yang mana? Pembuka. Yang pertama kali itu nah, takbiratul ihram. Kalau takbir yang di dalam salat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, itu takbir juga. Apa namanya? Intiqal. Intikal itu apa artinya? Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya. Nah, adapun takbir luiko ini takbir galau. Sikot namanya ihram, sikot namanya intikal. Yang mana yang masuk rukun qauli? Takbiratul ihram. Intikal itu tidak masuk rukun qauli. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sah tak sembahyang? Sah. Karena takbirnya itu tidak termasuk rukun qauli, sunat hukumnya. Dia tidak ngelapaskan pun tidak apa-apa. Tapi kalau takbir yang pertama, banyaknya ngutang itu berarti sampai dah bersuara dari awal lah bersuara lagi dah. Dari awal tidak sah sembahyang. Tidak sah. Solat apapun itu, solat wajib, solat sunat, sembahyang duha, sembahyang tahajud, apapun solatnya, takbiratul ihram harus dilafazkan. Balik lagi mazhab Syafi'i. Allah. Tapi mazhab lain juga takbir besar. Takbir juga besar. Allah. Cuman yang beda tuh kaget di Fatihah kita tuh. Fatihah tuh di bismillahnya itu tapi
Kalau Fatihahnya sepakat wajib galo 4 mazhab. Cuman kita tuh kaget yang bedanya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, bedanya di bismillah. Bismillah mazhab Maliki, Malik galo macam itu ngatakan tidak bagian dari Fatihah. Bismillah itu pembukaan. Macam surat Al-Baqarah, bismillah tak? Bismillah juga. Macam qul huwallahu, bismillah tak? Pembukaan aja dia. Tidak, kata Imam Syafi'i, Fatihah bismillah adalah bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-7. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa bisa? Ghairil nyambung, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nyambung dia. Itu Imam Syafi'i tadi. Kalau yang sisanya dia terpisah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau Imam Syafi'i tadi yang ini gabung wasol, dia nyambung. Itu nyambung. Jadi tetap 7, sama-sama 7. Beda pendapatnya tadi itu. Yang tidak sah itu yang tidak macam Fatihah. Saya beribut lagi. Kita pakai cara yang sudah dituntun oleh Imam Syafi'i. Jadi riwayatnya itu Imam Syafi'i ngembek. Jadi mungkin kalau lemak juga ngapo kita galak, bukan kita galak, ngapo ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu lebih ke selaras satu apa namanya bahasa salat kita tuh apa dia bahasa satu jalan bahasanya. Karena kan Nabi itu kadang kunut, kadang ida. Nabi, sahabat itu sifatnya melakukan apa yang dia jengok dan dia dengar. Itu sifat sahabat. Sedangkan sahabat ini tidak seluruhnya selalu dengan Nabi. Ada yang jarang dengan Nabi. Nah, saat dia ada sahabat yang selalu dengan Nabi, dia nyingok Nabi kan kunut. Ada yang sahabat tak pernah nyingok Nabi kunut. Itu yang pertama, bab kunut ngapo baca beda-beda. Kemudian pernah tak dengar riwayat ketika tegak dari solat. Tegak dari solat ada 2 riwayat. Dari sujud tegak ini. Nah, tangan ini riwayat yang pertama Abu Hurairah. Wa'il bin Hujrin, Wa'il itu riwayatnya macam ini nah. Tegak ini. Tangan ini. Nak ngapo? Nak bergocok apa? Tidak, ada riwayatnya memang itu. Jadi ada 2. Sikok sahabat nyingok Nabi kapan tegak, cak itu. Sahabat yang lain nyingok Nabi pernah tegak tangannya cak ini. Maka itu disebut dengan itu hadis yang membahas tentang tangan Nabi cak ini, itu namanya hadisul ajin. Ajin itu apa artinya? Ajin itu adonan gandum. Kenapa disebut oleh sahabat hadis itu yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il tadi? Kenapa disebut dengan hadisul ajin? Karena wong Arab itu kalau ngaduk gandum, ini nah adonan roti. Wong Arab. Kalau gitu kan ngawet pempek ini kan. Kita ni nak ngeremet tulah. Iyo. Muat pempek. Kalau wong Arab ngawet roti ini nah. Karena dia adonannya lebih keras. Iyo digocok enak. Maka tuh hadis itu diistilahkan dengan hadisul ajin, hadis ngaduk roti. Jadi Nabi saat tegak dari sujud pernah Nabi ini nah. Dua-duanya sama. Yang salah itu tegak maki pala. Dari sujud tegak. Nah itu dah kata sama baik. Nak tangan terbuka ada riwayatnya. Nah, Imam Syafi'i maki yang mana? Nah, itu nah. Ada riwayat imam yang ini maki ngembek riwayat ini. Jadi kita tuh satu selaras, tidak campur aduk itu nah bahasanya. Tidak bercampur-campur. Seluruhnya dari Nabi kan loh, yang dijingok oleh sahabat dan didengar oleh sahabat. Nah, itu di zaman Nabi SAW. Nah, jadi balik tadi Al-Fatihah
rukun qauli, kemudian takbiratul ihram itu rukun qauli. Berarti yang wajib itu takbirnya, bukan ngangkat tangannya. Iya. Usul yang mana? Takbir kita tidak dibarengi dengan niat. Iya. Iya. Itu kage ada di bab masalah niat. Kage dikit lagi kita masuk mengaji itu. Iya. Rukun itu rukun takbiratul ihram. Iya. Niat itu kan hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib. Nah, yang mana yang wajib? Yang dilapaskan apa yang terlintas dalam hati. Itu. Jadi kalau mazhab kita mengatakan talaffuz biha sunnah, melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Mazhab lain tidak pakai lapas, Pak. Mazhab lain mana ada usoli dia langsung mayang ke Mekah, dah ganti dengan usoli, Pak. Semayang ke Mekah, ke Madinah, ke luar negeri, ke mana-mana, dah ganti usoli. Nah, ngapa Imam Syafi'i pakai usoli? Karena usoli itu memudahkan hati untuk melintaskan niat. Iya, memudahkan. Kalau kita sudah ngelapas ini kan mudah ngelewatkannya. Usoli kan terbayang usoli. Coba kalau tidak pakai usoli, misalnya kita kadang-kadang susah nak melintas maghrib ni. Allah, tahu maghrib kan itu. Nah, dibantu maka tu kata Imam Syafi'i sunat hukumnya. Arti sunat itu digawekan boleh pahala, tidak digawekan juga apa. Yang penting niat dalam hati. Di kolbu itu hukumnya wajib. Nah, kapan niat itu dilintaskan? Ketika takbir tadi. Ya, di dalam takbir. Kalau mazhab kita di dalam takbir, durasinya sesuai dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, disinilah sepanjang inilah niat kita lintaskan dalam hati. Bukan Allahu Akbar bau niat. Tidak, kalau kita mazhab kita tadi Nah, di mana? Di dalam durasi takbir tadi. Allahu Akbar. Ya, aman wong yang agak-agak itu kan agak panjang, jangan panjang nian. Namanya itu. Yo banyak pikiran berarti alang sangonyo melintas gitu Nah, Nah, ya sebenarnya ada itu. Anak ni loncat dengan mengaji tadi panjang itu tambah, Pak. Bab niat mengaji mancing tadi lah kita buka dikit dia. Itu kaki ada yang wajib itu usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblat. Apa sepanjang itu disebutkan loh. Namun dia memang takbir gitu. Nah, yang mana yang harus dilintaskan di dalam hati? Yang wajib itu. Ada kaki. Saksikan di episode selanjutnya. Iya, kaget ini. Kalau tidak datang liwat. Nah, itulah galak. Galak ada akau tuh, ujiwang tuh Nah, tahu-tahu meloncat. Nah, mak mana niatnya? Nah, liwat barang. Iya. Nah, jadi yang tadi takbiratul ihram. Jadi yang wajib itu takbir melapaskannya, ngangkat tangannya hukumnya sunat. Itu. Lagi ngangkat tangan ada di bab sunat, di samping juga. Lambat-lambat begitu. Penting kopi susu masih ada. Teh susu. Iya. Kemudian apalagi rukun qauli at-tasyahhudul akhir, tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu rukun qauli juga. Berarti tahiyat awal hukumnya sunnah. Jadi yang tahiyat akhir itu yang hukumnya wajib. Nah, tahiyat awal itu hukumnya sunat dan dikategorikan sebagai sunnah ab'ad. Sunnah dua hayat, ada sunnah ab'ad. Hayat kalau ditinggalkan tidak ngapo-ngapo, sah-sah baik.
Tapi kalau sunnah abad sebenarnya ditinggalkan tak jadi soal, tapi Nabi mensunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwi sunnah abad. Kalau mazhab lain lagi itu. Pak, lebih rumit lagi pembahasannya. Kalau kita lupa rakaat sujud sahwi itu lain. Mazhab Malik, mazhab Imam Syafi'i lebih memudahkan untuk kita paham. Jadi dibagi beliau ada sunnah abad, sunnah hayat. Yang sunnah abad inilah yang disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau tidak juga tidak ngapa-ngapa. Tidak sujud sahwi juga tidak ngapa-ngapa. Maka tuh kalau kita lupa tahiyat awal, sebenarnya jangan ngapa, jangan jadi persoalan. Maksud anak tuh, maksud jadi persoalan tuh tidak usah nak ditegur kan lo. Lupa imam misalnya, taruhlah memang lagi banyak pikiran. Hah? Iya. Iya. Sujud sahwi kalau mazhab kita Syafi'i. Makmum kalau sujud kalau. Nah, kalau imamnya sujud. Jadi kalau imam tidak sujud sahwi, makmum enggak usah. Itu karena itu sunnah abad. Jadi kita patokannya dengan imam tadi. Nah, kan balik lagi tadi, kalau masalah kunut kan ada yang berkunut, ada yang tidak. Kan itu perbedaan pendapat ulama, bahkan sahabat juga ada yang beda. Tadi sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dia jengok dan dia dengar dari Nabi. Sedangkan sahabat nih kadang-kadang jengok, kadang-kadang tidak selalu depan Nabi itu tidak. Semayang sama Nabi itu tidak. Bayangkan kalau Nabi pergi berperang, apa seluruh sahabat tuh pergi kalau Madinah kosong lanangnya, kata orang lanang. Tidak kan? Nah, pergi berperang itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Sahabat yang tidak melok pegang, tidak tahu perihal Nabi di sana mak mano, Nabi semayang mak mano segala macam. Nah itu kan. Nah jadi mungkin waktu itu pernah terjadi ada pembantaian sahabat Nabi hafizul Quran. Seluruhnya hafiz Quran dan hebat-hebat kalau tentang masalah Al-Quran. Itu dibantai oleh satu kaum yang awalnya niatnya dia ngomong dengan Nabi pengen belajar Islam kalau macam. Akhirnya Nabi semangat, Nabi kirimlah beberapa sahabat Nabi yang hafiz Quran. Ternyata sampai sana dihianati oleh mereka. Nah sahabat Nabi dibantainya kalau Nabi marah, Nabi tak senang, Nabi tak ridho. Setiap semayang Nabi kunut nazilah. Pernah dengar nama kunut itu? Kunut nazilah untuk balak itu. Balak uji Nabi. Ratusan hafizul Quran dibantai oleh mereka. Nah sahabat saat itu tidak seluruhnya juga Nabi itu kan. Nah jadi mana menyikapinya perbedaan itu. Tak usah dibuat tak usah dibuat tegang, tak usah dibuat stres. Kalau yang imam kunut. Yang imam kunut, melok kunut. Kalau yang imam tidak kunut, tak usah maksa ke kunut. Imam lah sujud, dia masih tegak. Allah madina. Yang makmum, tak usah sujudlah. Itu. Jadi kita tak ada. Itu maksud anak tu. Jadi kita tidak ada berselisih, tidak ada rebut. Yang kalau direbut itu kalau imam semayang subuh 3 rakaat. Jangan melo. Kalau jadi seluruhnya dipeloi kalau kecuali imam itu tidak sesuai rukun itu. Pertama kali sujud tilawah, ada yang iya itu tadi hikmahnya tadi penting belajar kita tadi. Iya, tak apa-apa. Iya, jangan dimarahi mengaji. Iya. Nah itu jadi kesimpulannya kalau masalah kunut tadi Imam Syafi'i beliau menghormati pendapat Imam Malik tadi, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika beliau sholat itu guru Imam Syafi'i, guru jatuhnya. Tapi beda cara pandangnya itu. Jadi ketika beliau sholat di belakang gurunya dia tidak kunut. Itu. Namun sebaliknya ketika sholat di belakang muridnya tadi maksudnya beliau kunut menghormati pendapatnya tadi itu. Nah itu jadi. Nah kita yang di bawah ini berebut yang pojok aku. Sama-sama imamnya baik aku, yang kita ini tadi bertegangan, tahan tak galak semayang. Kan ada jadwalnya tu.
Jadwal imam. Habis main isya ni tengok jadual imam subuh. Oh, ini kunut ini. Masa semayang subuh kaget. Nah, kacau. Atau tengok, nah ini tak berkunut ini atau berkunut ini. Nah, usah semayang lah. Nah, jangan macam itu. Solat subuh. Jangan belagu masalah kunut. Imamnya kunut. Imamnya tak kunut, tak usah kunut. Tak apa-apa. Nah, itu simple weh. Yang penting akal. Iya, jangan ribut. Itu masalah beda pendapat. Dari dulu mah sudah ada itu perbedaan pendapat itu. Tidak perlu ditegang-tegangkan. Azan belum. Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Nah, kemarin kebenaran ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita lupa tahiyat awal sudah tegak imamnya, diteriakkan oleh makmum. Nah itu tadi, tidak usah diteriak ke masalah. Kalau yang sifatnya wajib harus tunjuk tahu. Subhanallah, lupa rakaat. Harusnya maghrib 3 rakaat. Baru tahiyat awal dia nak assalamualaikum. Nah itu teriak ke? Bukan boleh, harus. Imam tadi tunjuk tahu. Subhanallah. Baru 2 rakaat. Tahiyat awal ini baru. Nah, tapi kalau yang bermasalahnya adalah masalah sunnah, tak usah kita teriak. Tak usah diteriakkan. Lupa. Ya, misal tadi tegak si imam ni tadi. Tegak bocok, makmum berteriak, subhanallah. Tidak tahu ni mesti. Kurang yang depan ini, galau-galau yang berteriak subhanallah, bergum. Masjid kami. Subhanallah. Tidak usah. Dulu pernah anak terjadi di Langgaran di 14, anak jadi imam, ya lupa, namanya manusia gitu nih. Lupa, anak tegak sudah tercancang, rami di belakang berteriak subhanallah, sampai ada yang bercerita, ada yang batal amu jadi ada yang batal, ada yang semayang dewean, pokoknya kacau semayang. Nah, disitulah laju anak muka majelis taklim, kitab inilah anak bahas. Jadi penting di situ, Pak. Kacau semuanya gitu. Itu sunnah. Kalau posisi imam sudah tegak tercancang, tak boleh balik lagi. Jangan bukan imam baik, walaupun kita sholat dewean, kita semain dewean. Lupa tahiyat awal. Kalau pikiran tadi kan, bini dua ini nih. Ya Allah, agaknya dia pikir kan. Beban pikiran singkat kan. Lupa tahiyat awal. Nah, tegak langsung. Langsung tegak, lupa tegak. Nah, mana hukumnya kalau sudah tegak? Tak boleh balik lagi. Kenapa tak boleh balik lagi? Karena hukumnya sudah pindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya. Kalau balik lagi berarti nambah rukun. Itu nah. Jadi sudah tegaklah cancang. Berbeda kalau posisinya masih di bawah batas ruku. Baru tegak mana? Allah. Belum itu, tapi kalau sudah Allah Akbar, nah lupa, tidak boleh, tidak boleh balik lagi. Baranglah tegak tercancang. Kalau jumlah imam nah tegak tercancang mana baca balik lagi. Jadi tidak usah diteriak ke seolah-olah maksa biar dia balik lagi. Dipaksa subhanallah, tak usah, biarlah, tidak apa-apa. Nah, itu jadi. Nah, jadi yang bertanya kemarin itu, iya. Jadi balik bertanya yang kemarin itu, dia bertanya dengan anak, imam tadi diteriakkan lupa tadi, akhirnya dia tegak, tidak balik lagi. Di akhir solat dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi tadi sekali mulu sujudnya. Lah sudah bermasalah di tahiyat awal, sujud sahwinya sekali mulu. Tambah ribut jemaah ni tadi. Nah, mana hukumnya Ustaz? Tidak apa-apa. Sujud sahwi itu sunnah. Berapa kali? 2 kali. Kalau dilakukan 1 kali, merusak solat tak? Tidak apa-apa. Sunnahnya 2 kali. Tapi kalau dia melakukannya sekali dengan alasan tadi gogok, lah dia teriak ke orang selanggar tadi. Gogok laju terlupa sampai sujud sahwi lagi lupa pula laju sekali cuman. Tidak apa-apa. Solatnya tetap sah. Itu cuman pahalanya tadi tidak dapat. Kenapa? Kalau sunnahnya tidak dilakukan sesuai dengan yang seharusnya.
Harusnya 2 dikawinkan siko. Nah itu nah. Iya tegak galo harus. Melok galo, ndak boleh gitu. Wah, cak tadi ana cerita yang di 14 4 ana lah tegak cancang di belakang ni amburadul, ada yang masih semayang melok ana tegak, ada yang nak kalah mayang dewe atahiyatul mubarak macam atahiyat dia. Ada yang batalnya berlari belakang, ada yang cerita dengan anak kacau semayang megib tadi tunya. Ada yang berlari, ada yang masih berteriak subhanallah, subhanallah. Pokoknya anak tu harus duduk itulah. Ada yang tak kalah. Jadi yang mana benar? Biarkan imam tegak, makmum tak usah berteriak dan melok tegak galau. Kaget di akhir imam sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, tidak apa-apa. Tidak apa? Tidak apa-apa. Tidak usah sujud sahwi juga tak apa-apa. Iya. Sahwi itu artinya lupa. Sahwi itu artinya lupa. Nabi pernah itu terjadi, Pak. Terjadi dengan Nabi SAW sehingga Nabi selesai sholat, habis fil alamina innaka hamidum majid. Nabi sujud sahwi. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma fa'ala haza?" Apa yang kau lakukan? Tak pernah kami tengok semayang habis ini langsung sujud lagi. Sujud apa ini? Nah itu Nabi nunjuk tahu ini namanya sujud sahwi. Aku lupa, aku ini. Nabi ceritakan. Nah, jangan sampai kaget kita sebagai umat. Ya namanya akhir zaman ni sudah macam-macam otak ni sudah Kalau zaman dulu masih lemak menggali bersih pikiran. Sekarang mungkin kita dikatakan, oh Nabi ni keting lantu juga semayang. Ya kan? Otak zaman sekarang ni otak ngepleng kalau sudah. Iya, kita tunjuk tahu model itu. Berarti Nabi ni ngantuk juga semayang baca lupa. Tidak. Kata ulama bantah omongan orang model itu. Ngapa Nabi itu dibuat Allah lupa? Kalau Nabi tak lupa dak katik sujud sahwi. Sedangkan umatnya ini banyak lalainya. Sekali itulah bak semua hidup Nabi itu. Cuman untuk mencontohkan syariat itu tadi. Bukan cak kita semayang lupa terus semayang. Nah, itu. Iya, lupa rakaat lah, lupa inilah. Nah, jadi sahwi itu sujud sahwi itu arti sujud lupa. Banyak pikiran. Iya. Belum kawin lagi. Tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir syarat rukun qauli adalah wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di tahiyat akhir. Jadi salawat di tahiyat akhir itu juga termasuk hukumnya wajib. Maka itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Allahumma sampai situ. Sisanya apa dia? Kama sholait itu sunnah. Kama sholait terus bila itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib itu dari at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu mazhabnya lain. Mazhab Syafi'i ngangkat tangan itu ketika lapas Allah asyhadu alla ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain itu setiap lapas Allah tegak dia. At-tahiyatu apa dia? Nah, lupa lagi. At-tahiyatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap lapas Allah naik dia. Maka tu begini tangannya. Mazhab lain itu. Kalau kita mazhab Syafi'i kapan tegaknya itu? Ketika lapas asyhadu alla ilaha illallah sampai kapan? Sampai terakhir fil alamina innaka hamidum majid, sampai terakhir tak bergerak lagi. Nah kalau mazhab lain jangan dikatain apa ini ucap ini semayang. Tidak ada niat mazhabnya itu. Tidak banyak luas ilmu itu luas. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendengar ilmu, semakin kita tahu ilmu itu luas. Wong yang semakin banyak ilmu, wong yang banyak ilmu itu tidak mudah nyalakan wong. Wong yang mudah nyalakan itu sebenarnya dia kurang jauh mainnya.
kurang banyak ilmu bahasanya itu. Coba kalau kita tak tahu tadi, mayang di Mekah, tak boleh main cak itu. Nah, kacau. Ente, bahasa Arab kan dia kan asalnya, apa ente? Ya kalau memang mazhab dia saya ini. Kita tadi biasa di Palembang, Indonesia, mantep asyhadu alla ilaha. Nah, main-main, bapak ini semayang. Pak, tahu nggak? Batal lah semayang dia laju. Bahasa Arab kan? Mazhab dia ni kan memang. Nah, itu tadi kita nunjukkan kita tadi kurang tadi itu, kurang dengan pemahaman. Wong yang kalau dia semakin luas ilmunya, tidak mudah dia menyalahkan karena ilmu itu luas. Itu baik. Ya. Iya, tanya. Berkaitan dengan kunut tadi. Kan baca kunut itu ada yang dilapaskan, ada yang disirkan. Itu apa? Tidak dilapaskan, tidak disirkan. Itu cak mana? Itu kalau mazhab Syafi'i dilapaskan sama di akhirnya disirkan. Ya, itu mazhab Syafi'i. Ada yang tidak dilapaskan kalau sampai akhir. Mak mana makanya? Nak pakai lapas galau jatuhi, nak pakai lapas separuh, lapasnya separuh dilapas ke separuh tidak juga tidak apa-apa. Tidak kunut juga. Itu iya. Iyo. Itu beda. Jadi kalau ada yang maco galau, anak pernah bertemu juga semain subuh di belakang. Maco galau, tidak apa-apa. Apa dia habis kita tuh biasa stop fa inna katakdi. Nah, fa inna katakdi itu kan, itu share biasa gitu kan. Nah, itu dibaca fa inna katakdi. Dah apa? Dah usah dia subhanallah. Nah, kacau singgolnya subhanallah galau. Biarlah. Tidak apa-apa. Nah, itu kan. Jadi simple gitu, simple itu. Nah, itu jadi tidak apa-apa, dilapaskan galau. Sikap. Ini apa ini? Oh, Mati Yasin. Oh, bukan semayang, bukan. Bukan di sholat masa anak. Oh, ngomong ngaji. Setelah dia baca selesai ayat kursi kan Al-Fatihah, Qur'an Binas, selesai kasih. Terus dibuka lagi Al-Fatihah. Jadi tapi sudah ditutup dibuka lagi yang mana benar itu? Ya sampai An-Nas sudah cukup. Nah, itu masalah. Iya. Iya. Kalau ada juga tidak apa-apa. Cek. Iya. Iya. Dia buka lagi tuh masuk. Iya. Orang buka tutup. Iya. Iya. Yang biasanya tuh kita pakai An-Nas stop. Iya. Stop, tidak dibuka lagi. Iya, tidak apa-apa. Ada yang di Jawa, beda tahlil dengan gitu. Di Jawa, cara tahlil Yasin dengan gitu beda juga. Bacaan tahlilnya. Kalau yang pernah ke Jawa atau memang dari Jawa, rasa ke beda tak dengan di Palembang? Baca tahlil lain juga. Ya Allah. Kalau di Jawa ada ya Allah, oh ya Allah. Kalau gitu kata ada. Ya jadi fleksibel begitu. Selagi tidak keluar dari koridor syariat. Kecuali di tengah tahlil kayak racun macam misalnya. Kacau. Mana ada itu misalnya. Misalnya baik. Nah, itu jadi. Tak apa. Jadi sama dengan ini, wong kadang bertanya juga, pernah juga bertanya, what apa dia? Inna anzalna in amrin salam. Belakangnya stopnya di mana Ustaz? Tidak apa-apa, nak stopnya di situ, nak stop itu tidak apa-apa. Amrin salam. Bawa ulang lagi. Salamun hiya hatta matla'il. Ada yang stop. Apa dia? Amr. Nah, tidak apa-apa. Apa dia pula sebelum itu? Amr. Stopnya Amr kan? Apa dia? Amr. Bukan. Ya. Iya. Iya, banyak. Iya. Banyak sudah kalau bacaan itu kan, bacaan di dalam makotu di dalam Quran itu juga ada istilahnya qiraat itu ada yang waduhe kalau macam ucap maco kau ni. Nah, itu yang kurang jauh mainnya.
Waduhai walaili iza sa. Benar-benar maco tu jangan ucap-ucap. Kalau kita ni tadi tahu cuma waduha. Iya, itu ada nama qiraat lagi. Jadi kesimpulannya intinya malam ini ilmu itu luas. Ilmu itu luas, bijaksanalah menghukumi atau menyikapi tentang permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.